Selamat datang di Septiarinis Channel, belajar matematika bersama Bu Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketemu lagi bersama Bu Ririn di sini dalam pembelajaran di semester genap untuk pertemuan pertama. Ya, kalau kalian sebelumnya sudah buka classroom, di situ Bu Ririn udah kasih e-book ya. Buku digitalnya untuk kelas 9 ya, masih sama satu buku yang semester ganjil dan genap ya. Nah, kalian mungkin bisa lihat di bab yang keempat, yaitu tentang kongruen dan kesebangunan. Kongruen dan kesebangunan. Lihat nih, ada gambar apa nih? Ada menara apa nih? Menara kembar ya. Nah, di situ lihat tuh antara menara satu dengan yang kedua, namanya juga menara kembar ya. Berarti antara menara satu dengan menara kedua itu identik sekali, sama bentuknya, sama ukurannya juga. Nah, nanti kita akan bahas itu namanya apa ya. Kemudian kita lihat subbabnya dalam pembelajaran kongruen dan sebangun ini, yaitu ada pendahuluan, ada tentang kekongruenan, membuat segitiga, syarat kongruen, kesebangunan, dan masalah yang berkaitan dengan kongruen dan sebangun. Namun pada pertemuan pertama ini tidak semuanya dibahas. Bu Rin hanya bahas tentang pendahuluan dan apa itu kongruen ya. Sebelumnya kita lihat dulu kompetensi intinya yang kalian akan miliki, yaitu memahami pengetahuan baik itu faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian yang KI 4-nya mencoba mengolah dan menyajikan dalam bentuk ranah konkret, menggunakan, mengurai, dan merangkai, modifikasi, dan membuat, dan ranah abstraknya yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Nah, ini kalau yang KI 3 itu tentang pengetahuan, KI 4-nya tentang keterampilan. Nanti ada tugas pengetahuan, tugas keterampilan. Kemudian KD-nya karena kita KD 6 ini menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kongruen antar bangun datar ya. Kemudian menjelaskan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruan antar bangun datar. Ya, di sini lihat lagi. Ya. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kongruen antar bangun datar itu adalah 4 ya, berarti keterampilan. Kalau menjelaskan dan menentukan itu adalah 3, yaitu pengetahuan. Kita kembali lagi ke subbab pendahuluan. Masuk. Di sini ada Thales. Thales adalah seorang ahli filosof Yunani yang berasal dari Yunani yang hidup pada masa ke-6 sebelum Masehi, yaitu 624 sampai 546 sebelum Masehi. Dia adalah seorang pedagang ya. Karena dia pedagang, dia berkeliling menjajakan dagangannya, kemudian berkeliling menjajakan dagangannya, kemudian dia itu tertarik dengan segala sesuatu dan mendiskusikan dengan teman-temannya ya, karena beliau adalah seorang pemikir ya, filsuf ya. Nah, ketika beliau pergi berjalan-jalan di gurun pasir, kemudian beliau menemukan sebuah piramid. Piramid itu seperti 5 segi 4 ya. Kemudian ingin sekali mengetahui berapa tinggi piramidnya. Kemudian bagaimana caranya? Ternyata ada bayangan dari piramidnya ke tanah. Kemudian ketika beliau juga berdiri, mempunyai bayangannya ke tanah. Dan beliau menggunakan tongkatnya bisa ditancapkan, dan tongkat itu ada bayangannya ke tanah. Maka dapat dituliskan seperti ini. Ya, antara tinggi piramid dan tinggi tongkat dapat digambarkan kira-kira ilustrasinya seperti ini. Maka berlakulah aturan kesebangunan. Ya, ternyata sebangun ini antara berbandingannya sama antara tinggi tongkat dengan tinggi piramid berbanding dengan bayangan tongkat dengan bayang piramid. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, sekarang kita lihat nih, dalam kehidupan sehari-hari kalian tentu pernah lihat jembatan. Jembatannya ada segitiga-segitiga itu ya, antara segitiga satu dengan yang lainnya itu dia dikatakan sama bentuk dan ukurannya, maka disebut dengan kongruen dan sebangun ya.
Kemudian di lantai rumah yang bentuknya persegi, antara persegi satu, lantai persegi satu dengan persegi yang lainnya juga itu sama persis, maka dikatakan juga kongruen ya. Kita lanjut lagi. Masuk ke kongruenan. Ya. Lihat nih, ada gambar mobil, dua mobil yang berwarna hijau, mobil VW. Kemudian ada dua mobil, yang satu losbak dan satunya EPV. Yang kemudian ada dua buah bangku ya, ada dua buah bangku. Bangkunya warna kuning dan satunya lagi ada coraknya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, gambar yang pertama, dua mobil VW. Ya. Apakah gambar tersebut dikatakan kongruen? Terus gambar yang kedua, dua mobil, yang satu losbak, satu EPV. Gambar yang ketiga, dua buah bangku, yang satu warna kuning, yang satu ada kuning ada coraknya. Menurut kalian manakah yang dikatakan kongruen? Gambar 1, 2, atau 3? Ya, kita lihat ya. Nah, gambar 1, dua gambar mobil tersebut dikatakan kongruen. Kenapa kongruen? Karena bentuknya sama, ukurannya juga sama ya. Kemudian gambar yang kedua, ya gambar yang kedua tepat sekali. Gambar yang kedua dikatakan tidak kongruen. Kenapa? Karena yang satunya mobil losbak, yang satunya mobil EPV. Terus gambar yang ketiga gimana? Dua buah bangku nih, ukurannya sama ya. Kongruen atau tidak? Iya, kongruen. Dua buah kursi tersebut kongruen ya. Walaupun Bu, yang satu kan warnanya kuning, yang satu ada coraknya. Oke. Yang dikatakan kongruen itu sama bentuk dan ukurannya ya. Jadi itu adalah definisi dari kongruen. Kita lanjut lagi. Nah, di sini menemukan konsep dua bangun yang kongruen. Ini ada gambar pertama, ada dua pasang ya, yang satu persegi panjang, yang satu persegi dengan ukuran 3 cm. Kemudian gambar yang kedua, ada dua pasang gambar juga, yang satunya persegi panjang warna kuning dan warna hijau. Yang gambar yang selanjutnya ada satunya belah ketupat, yang satunya persegi dengan ukuran 3 cm ya. Menurut kalian manakah yang kongruen ya? Kita lihat nih, untuk yang pertama ini kan, gambar yang pertama ya, ada dua buah persegi panjang. Lihat ukurannya itu, nah ini panjangnya sama nih, yang bersesuaiannya sama, lebarnya juga sama yang bersesuaian. Kemudian untuk persegi juga sama nih ya, dengan ukurannya 3 cm. Maka bisa dikatakan bahwa pasangan bangun tersebut adalah apa? Pasangannya gimana? Ya, sebentar. Pasangannya kongruen ya. Nah, sekarang bandingkan dengan gambar yang kedua, ada dua pasang juga. Ya, satu persegi panjang warna kuning, satu hijau, kemudian yang satu belah ketupat dan persegi warna biru. Nah, ini dikatakan tidak kongruen. Ya, betul sekali. Ya, karena apa? Karena walaupun sama-sama persegi panjang, tapi ukuran sisi yang bersesuaiannya berbeda. Kemudian apalagi yang selanjutnya yang warna biru ini. Ya, yang warna biru ini yang satunya belah ketupat, yang satunya persegi, beda ya. Maka bentuknya udah berbeda, maka dia tidak kongruen. Oke. Apakah sudah semakin jelas pengertian dari kongruen? Nah, sekarang cara mendapatkan dua bangun yang kongruen bagaimana? Sebelumnya kita pernah belajar transformasi ya. Di transformasi itu ada translasi, ada refleksi, ada rotasi, juga ada dilatasi. Nah, pemerolehan atau memperoleh dua bangun yang kongruen bisa dengan cara translasi. Jadi ada sebuah bangun, kemudian digeser atau ditranslasikan, maka bangun tersebut tidak berubah ukuran dan tidak berubah bentuk, ya kan, kalau digeser. Nah, ini contohnya ini nih. Ada persegi panjang ABCD kemudian digeserkan sejauh 5,0. Artinya apa? 5 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas bawah ya. Jadi dia tetap hanya pindah saja, hanya ditranslasikan. A-nya jadi ke E, B-nya jadi ke F, C-nya jadi ke G, dan D-nya jadi ke H. Digeser. Tidak merubah bentuk dan ukuran, maka dua bangun tersebut dikatakan kongruen ya. Jadi posisi awal dan posisi akhirnya.
Kemudian lanjut lagi di sini, selain dengan translasi bisa juga dengan rotasi. Ada sebuah trapesium PQRS, kemudian dirotasikan 180 derajat, maka kita bisa lihat di sini R-nya akan menempati T, S-nya akan menempati R-nya akan menempati V, W ya. S-nya akan menempati V ya, 180 derajat, maaf ya, kemudian salah. Jadi R-nya menempati W, kemudian S-nya menempati V, dan diputar seperti ini ya, Q-nya ke T, kemudian P-nya ke U ya. Maka dua bangun awal sebelum rotasi dan setelah rotasi 180 derajat itu dia kongruen, tidak merubah ukuran dan bentuknya ya. Lanjut lagi, bisa juga dengan cara refleksi. Jelas, refleksi adalah pencerminan. Kalau kalian bercermin, maka yang tampak adalah muka kalian. Antara benda dan bayangannya sama. Kalau benda dan bayangannya berbeda, kalian serem ya. Begitu cermin, loh, kok bukan saya gitu ya. Jadi ini pasti dia kongruen antara benda dengan bayangannya. Bendanya adalah yang warna merah, kemudian bayangannya warna biru. Oke, sampai di sini semakin jelaskah pengertian dari kongruen? Ya, semoga semakin jelas ya. Ini kita tuliskan definisi dari dua bangun datar yang kongruen adalah dua bangun datar yang sama dan sebangun. Disebut sebagai dua bangun datar yang kongruen. Ya. Kongruen diambil dari bahasa Inggris yaitu congruence, yang artinya tepat sama. Perhatikan di sini ketiga sudut yang bersesuaian sama ya. A sama dengan P, sudut B sama dengan Q, dan sudut C sama dengan R. Ketiga sisi yang bersesuaian juga sama, yaitu sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan QR, sisi AC sama dengan PR, dan sisi AB sama dengan PQ. Ya, karena sudut yang bersesuaian sama dan sisi yang bersesuaian sama, maka dua bangun tersebut dikatakan kongruen. Atau lihat di sini secara umum syarat dari dua bangun yang kongruen adalah sudut yang bersesuaiannya sama besar dan sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Ya, jadi apa sih? Kongruen sama persis, sama tepat sama ya. Oke. Sampai di sini kita lihat contoh soal. Nih, perhatikan gambar jajar genjang berikut. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Kalian lihat di situ jajar genjang yang pertama sudutnya 40 derajat ya. Jajar genjang yang kedua sudutnya 42, jajar genjang yang ketiga 140, dan yang keempat 142. Manakah pasangan bangun yang kongruen? Kita lihat yang pertama itu 40 derajat. Nah, 40 derajat. Nah, aturan untuk jajar genjang, maka dua sudut yang berdekatan ini jumlahnya adalah 180 derajat. Maka kalau di sini 40 berarti di sini 140. Nah, mana yang 140 ini? Nah, ini yang 140. Berarti pasangan bangun yang kongruennya adalah 1 dan 3. Ya, jelas ya. Kita lanjut lagi. Nah, setelah ini kalian coba kerjakan tugas latihan 4.1 di buku paketnya halaman 212. Yang dikerjakan hanya nomor 1, 4, dan 5 saja ya. Kemudian kalian foto hasil kerjanya, buat yang rapi ya, yang bagus. Kemudian kirim ke Classroom Matematika. Oke, semangat belajar, sehat selalu, dan selamat mengerjakan tugasnya. Sekian dari Bu Ririn untuk penjelasan pertemuan pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.